Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak sambutan Ketua Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Yasa Anggana. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Slamet Tanu, kami persilakan. Saya sengaja membawa map STI Yasa Anggana, bukan mau nyontek seperti tuduhan Gibran ke bukan mau nyontek, hanya satu kesan saja sebenarnya, betapa saya merasa reus, bangga, dan penuh dengan keharuan. Saya kebetulan menerima undangan untuk hadir di wisuda ini tadi malam jam 7. Dan saya baru datang siang karena saya tinggalnya sekarang itu di Kuningan. Jadi datang ke Garut ini barangkali persis karena memang saya anggap wisuda ini sangat penting dan sangat berharga untuk bisa saya hadiri. Karena semua Anda semua. Dan saya terus terang tercenung dengan undangan ini. Meskipun barangkali undangan ini mungkin hanya saya saja yang kebagian undangan dengan surat. Karena tampak sekali ini satu koreksi juga buat panitia. Kok kenapa banyak kursi yang kosong gitu ya. Ini harus dievaluasi dan barangkali penyebab itu nggak boleh terjadi lagi pada saat-saat mendatang. Di dalam undangan ini tercantum satu tema daripada wisuda ini, muda, temanya muda, sukses, dan berkarakter. Hebat ini. Muda, sukses, dan berkarakter. Dan ini satu hal yang hebat, tetapi merupakan tantangan yang rasanya saya meskipun sudah tua, bahkan mungkin sudah sangat tua, tapi merasa berkewajiban untuk mensupport tema wisuda kali ini yang ke-13. Dan support ini barangkali yang akan merupakan tema daripada pembicaraan saya yang akan saudara-saudara dan hadirin dengar. Pimpinan STIE yang saya banggakan, para dosen yang hadir, yang senantiasa sangat saya hargai, para tamu undangan, para dosen yang dulu itu barangkali pada waktu mulai pertama saya mendirikan Yasa Anggana masih kanak-kanak, sekarang itu udah pada dewasa, udah pada ya punya titel yang luar biasa. Sudah sekian banyak yang jadi doktor, sudah sekian banyak yang jadi magister, dan sekian banyak yang sudah jadi pejabat. Termasuk tadi yang bicara Pak Niagania, itu saya kenal dia masih kanak-kanak. Kenal Pak Ade Hendarsah masih kanak-kanak. Saya sesamanya sama orang tuanya, sama bapaknya. Dulu sama-sama beliau ngajar di SGA, saya ngajar di
salah satu SLA di Garut. Dan sekarang udah jadi pejabat yang membanggakan kita semua. Karena dia juga Civitas Akademika Yasa Anggana. Dulu itu ya yang namanya Ibu Tita itu ya masuk Yasa Anggana. Sekarang sudah jadi doktor. Yang namanya Pak Jajang, Pak Denny gitu ya. Sudah pada jadi. Dan ini barangkali salah satu contoh yang ingin saya sampaikan kepada para wisudawan yang hari ini di wisuda, dan saya ingin mengucapkan selamat kepada mereka, selamat kepada para orang tua karena kalian sudah lulus. Dan justru masalah ini barangkali saya tadi kasunut ku Pagania, bagaimana agar kalian setelah lulus ini sukses. Nah, untuk mengingatkan itu, saya akan meneriakkan juga dulu untuk sementara apa yang diteriakan oleh Pagania tadi. Garut! Coba kompak. Garut! STY! Wisudawan! Nah, kumaha carana sukses teh? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Bagaimana caranya sukses? Di sini bahkan secara tematik dalam undangan ini saya membaca tema daripada wisuda ini adalah muda, sukses, dan berkarakter. Ini langkah yang pertama. Dan harus difahami, harus disadari bahwa memang kalian muda. Bahwa memang kalian sudah sukses menjadi sarjana. Tapi apakah Anda sudah berkarakter? Ini pertanyaan yang moga-moga sebagian kecil terjawab dengan sambutan saya sekarang ini. Saya bahkan seiring dengan mendapatkan undangan tadi, dengan acara tadi, kemudian saya memanfaatkan waktu sedikit, karena dari jam 7 sampai jam 9 itu saya harus sholat Isya. Biasa saya ya sautak sautik melakukan tulis. Saya kemudian membuat tulisan-tulisan betapa yang terkait dengan tema muda, sukses, dan berkarakter ini merupakan tantangan yang sebenarnya merupakan ajakan yang harus dijamin oleh para wisudawan. Yang pertama sekali, sadar dulu apa yang sudah didapat. Yang kalian sudah dapatkan adalah kesarjanaan. Buat S1, ahli media buat D3. Ingat, kesarjanaan itu harus bukan saja Anda sadari, tapi harus Anda akui. Dan pengakuan tadi harusnya betul-betul membanggakan diri Anda sendiri. Itu yang pertama. Jangan beranggapan bahwa gelar yang Anda dapatkan kemudian malu mencantumkan
malu mengakui. Karena itu semua hasil dari sekian tahun proses belajar yang susah payah Anda lakukan atas dukungan dan doa pertama sekali orang tua kalian. Jadi yang pertama sekali adalah Anda harusnya sadar bahwa saya sekarang ini sudah jadi sarjana. Dan seorang sarjana artinya memiliki kompetensi. Ingat itu. Seorang sarjana memiliki kompetensi. Dan kompetensi itu apa? Secara saintifik, secara keilmuan, kompetensi itu merupakan pilar pertama untuk menuju profesionalisme. Nah, mari kita coba membuka apa itu profesionalisme. Tapi sebelum sampai ke arah sana, sadari bahwa Anda sekarang ini sudah menjadi orang yang punya kompetensi. Dan kompetensi itu memiliki 3 aspek isi. Yang pertama adalah knowledge, yang kedua adalah skill, dan yang ketiga adalah attitude. Anda harus paham bahwa selama 4 tahun Anda itu sudah diberikan pembelajaran oleh para dosen, oleh STY Yasa Anggana, setumpuk knowledge, setumpuk pengetahuan. Sadar nggak? Dan pengetahuan itu nggak boleh begitu saja sudah di wisuda kemudian hilang dan tidak peduli. Pengetahuan itu jelas harus dipelihara. Pengetahuan itu jelas harus senantiasa di-refresh, disegarkan. Sanggup tak? Saya nanya, pengetahuan Anda selama 4 tahun untuk S1 sanggup senantiasa segar? Sanggup senantiasa segar? Wah, harus sanggup. Karena kalau Anda tidak sanggup memelihara knowledge tadi, nothing. Tidak ada apa-apanya Anda punya kompetensi. Tidak ada apa-apanya Anda punya gelar. Yang kedua, dari pilar kompetensi tadi, Anda pun harus punya skill. Dan ini harus Anda pelajari. Ini harus Anda persiapkan. Karena Anda itu kalau saja bertanya pada diri sendiri, saya sekarang ini sudah jadi sarjana. Artinya saya sudah punya kompetensi. Saya sebenar-benarnya bisa apa sih? Sempat nggak pertanyaan itu? Bertanya pada diri Anda sendiri. Moga-moga Anda bisa menjawabnya, ya saya punya skill, saya punya keahlian. Keahlian saya bidang ekonomi. Bahkan jurusan saya, disiplin ilmu saya aspek manajemen. Tapi lupa, hanya sekedar fungsi manajemen saja lupa. Ada nggak yang lupa fungsi manajemen? Nggak boleh lupa. Bahwa manajemen itu minimal Anda harus punya kemampuan bagaimana merencanakan, bagaimana Anda mengorganisir perencanaan tadi, bagaimana Anda melakukan, dan bagaimana Anda mengontrolnya. Ya,
Itu harus senantiasa diingat itu. Dan Anda pun dituntut untuk memiliki tadi apa? Yang pertama, pilar kompetensi itu apa? Yang pertama, knowledge. Yang kedua, skill. Dan yang ketiga, attitude. Anda itu harus punya perilaku yang terukur. Saya dulu, sekarang sudah jadi bendaharawan di Yasa Anggana. Dulu hampir lulus, saya ini mau terang-terangan aja sebagai contoh yang moga-moga contoh baiknya bisa diserap. Itu mengenal barangkali salah satu seorang dosen muda, Hari Mulya. Mana Hari Mulya? Nah itu Pak Hari Mulya ngajari Anda enggak? Dulu dia itu tinggalnya itu dekat terminal. Kalau dalam pergaulan, dalam hitungan, dalam perilaku, sing benar tuh nying. Itu contohnya. Itu contohnya. Itu contohnya. Tapi setelah jadi sarjana berlaku begitu enggak? Enggak. Karena dia barangkali menyadari bahwa dia sebagai seorang sarjana harus memiliki attitude yang terukur. Bisa difahami. Jadi ingat ya. Jadi Anda harus sadar bahwa Anda sekarang ini sudah jadi sarjana. Dan dari sarjana itu Anda itu sudah punya kompetensi. Dan isi daripada kompetensi tadi apa? Yang pertama knowledge. Di mana knowledge itu Anda sudah diajari oleh sekian banyak dosen pengetahuan. Dan pengetahuan itu nggak boleh dilupakan. Harusnya dilakukan setiap waktu dan setiap saat. Disegarkan, direfresh. Dan untuk merefreshnya justru biasanya seorang sarjana harus membiasakan senang membaca. Baik apakah itu membaca pelajaran-pelajaran yang sudah lama dilakukan maupun membaca buku-buku yang paling baru. Bayangkan kalau saja contohnya diri saya ini. Saya sambil memperkenalkan diri, nama saya Slamet Tanu. Bisa dibayangkan, umur saya sekarang ini udah 84 tahun. Tapi masih senang membaca. Masih senang mengikuti berita. Masih senang mengikuti pelbagai perkembangan keilmuan, baik secara umum maupun secara khusus. Dan saya kemudian alhamdulillah Yasa Anggana ini tadi itu pada waktu kalian mendengarkan himne Yasa Anggana, air mata saya menetes. Sebabnya apa? Saya tahun 90-an mendirikan Yasa Anggana, konkretnya tahun 95 memiliki izin operasional Yasa Anggana. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya, betul-betul nggak punya apa-apa kecuali saya sebagai seseorang manusia yang sekian belas tahun pernah jadi guru, kemudian dari guru sekian belas tahun jadi anggota DPRD Kabupaten Garut, dan kemudian setelahnya DPRD Kabupaten Garut jadi pengusaha, dan sisa dari usaha umur 50 tahun saya mulai merintis membuat Yasa Anggana. Dan sekarang tadi saya memperkenalkan diri, saya tinggal di Kuningan. Di Kuningan itu saya tengah membuat Yasa Anggana yang kedua. Tengah membuat kampus, dan insya Allah
Sebentar lagi jadi lagi, sudah jadi lagi. Dan di samping Jasa Angkana ini, Anda lihat tadinya itu di sini itu bekas tempat sampah. Saya create menjadi kampus seperti ini. Kemudian juga kita mengembangkan di Pamoyanan tengah membuat juga kampus untuk pengembangan. Dan ini berinsut karena keyakinan yang pertama bahwa saya tidak boleh berhenti belajar. Karena saya menyandang tadi satu kompetensi saya sebagai seorang sarjana. Paham? Nah, jadi Anda sebagai seorang sarjana bukan berarti kemudian dengan sekarang di wisuda kemudian belajar selesai. Tidak, belajar itu harus senantiasa Anda lakukan. Kemudian pilar kedua yang harus Anda yakini bahwa di Jasa Angkana ini ada kekhususan. Di samping kompetensi yang tadi harus Anda senantiasa ingat knowledge, yang kedua skill, dan yang ketiga attitude yang terukur tadi. Kemudian Anda pun punya spesifikasi di Jasa Angkana ini. Pilar kedua adalah etik. Apa etik di Jasa Angkana? Ya moga-moga tidak menculak seorang ya anak muda kemudian mencaci maki atau menghina seorang profesor. Anda pernah melihat kan di TV ya seorang anak muda yang menghina seorang profesor. Nah ini karena ketidaktahuan dirinya. Tidak punya aspek etik tadi. Padahal di dalam kaitannya dengan Jasa Angkana ini, di samping kompetensi tadi, yang di dalamnya ada aspek knowledge, skill, dan attitude, ada pilar kedua yang harus Anda miliki, adalah pilar etik. Isinya pilar etik apa? Ada 3 juga pilar etik itu. Yang pertama adalah moral, yang kedua adalah spirit, dan yang ketiga adalah integrity, ketulusan. Jadi Anda dengan kesadaran bahwa hari ini saya diwisuda, harusnya Anda punya satu pengakuan, ya benar saya ini seorang sarjana yang memiliki gelar kesarjanaan. Tapi hendaknya gelar kesarjanaan ini saya bisa mempertanggungjawabkannya. Karena itu saya harus jadi orang yang punya kompetensi. Artinya yang harus senantiasa menyegarkan pengetahuan, memperdalam skill, memperdalam keahlian, dan kemudian berlaku dalam kaitannya dengan attitude saya, supaya saya tidak jadi seorang yang seolah-olah tidak ngerti tata krama dan sopan santun. Kemudian apalagi lebih ditekankan lagi di Jasa Angkana bahwa seorang sarjana Jasa Angkana harus menguasai aspek etik. Dan aspek etik tadi terdiri daripada apa? 3 hal. Yang pertama apa? Moral. Yang kedua spirit. Yang ketiga integrity, ketulusan. Moral. Ya tadi itu contoh yang jelek ya. Ya moga-moga tidak terjadi mancangahnya sarjana STE kemudian tidak bisa menghormati bekas dosennya umpamanya. Tidak bisa menghargai para doktor dan para profesor yang memang di STE sudah mulai banyak para doktor.
dan punya spirit. Apa spirit itu? Spirit itu semangat. Semangat untuk maju. Semangat untuk bisa mencapai nilai-nilai yang lebih dari apa yang sudah dicapai. Dengan spirit itu, alhamdulillah, yang tadinya Pak Jajang, Pak Denny, ya Bu Tita, yang tadinya lulus jasa anggana, mereka tuh S1-nya lulus jasa anggana, dan alhamdulillah bisa mencapai S2, kemudian jadi dosen, dan setelahnya S2 mereka jadi doktor, seperti yang sekarang dilakukan oleh Ibu Nita, oleh Pak Ade, oleh Pak Juned. Dan kalian pun sebenarnya ditantang untuk kalian itu bisa esok lusa yang berminat berkecimpung dalam kehidupan pendidikan, silakan. Silakan. Sebelum melamar ke tempat jauh, melamar ke jasa anggana. Barangkali bisa disekolahkan seperti tadi yang dikemukakan oleh Pak Gania. Saya senantiasa memberikan kesempatan pada siapapun yang ingin maju. Tapi tentu saja dengan dasar-dasar yang jelas bahwa orang tersebut punya pemahaman untuk maju tadi. Sehingga menjadi doktor, sehingga menjadi profesor, dan kemudian mereka mencapai peran dalam kaitannya dengan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Nah, sebenarnya kompetensi dan etik tadi itu harus senantiasa diasah. Harus ingat, harus senantiasa diasah. Jadi yang pertama sekali Anda itu harus menyadari bahwa sekarang itu Anda itu adalah seorang sarjana yang punya kompetensi. Anda itu harus, di samping yang punya kompetensi, saya pun harus mengatur diri saya supaya saya jadi seorang sarjana yang memiliki etika. Paham ya? Kemudian dalam kaitannya dengan hal tersebut, tentu saja Anda itu harus dengan pembelajaran yang baik dalam kaitannya dengan pembelajaran terstruktur maupun pembelajaran dari pengalaman. Anda itu harus menjadi seorang yang benar-benar profesional. Jadi yang namanya kompetensi dan etik tadi dengan penyadaran yang dimiliki oleh kalian hendaknya diasah dan dikembangkan untuk Anda itu jadi seorang profesional. Untuk menuju profesionalisme itu, keprofesionalan itu, yang pertama Anda harus punya kesiapan untuk, ya, saya siap bekerja. Ada nggak sarjana yang tidak siap bekerja? Moga-moga tidak ada. Moga-moga tidak ada. Mestinya yang pertama sekali, camkan dalam batin Anda bahwa saya siap bekerja. Tolong camkan dalam batin Anda, dalam diri Anda, dalam tekad Anda, dalam otak Anda. Ya, saya sudah jadi sarjana karena saya sudah memiliki kompetensi, dan kompetensi itu saya sudah punya sekian tumpuk knowledge dan sekian yang harus saya asah skill saya, dan harus saya punya attitude yang terukur. Dan saya pun sudah punya nilai-nilai etik, saya harus bermoral dan saya harus punya spirit untuk maju, dan saya harus punya integrity, saya harus punya ketulusan. Tolong camkan itu. Dan itu semua manifestasinya adalah saya siap bekerja. Saya siap bekerja, tapi siap bekerja yang bagaimana? Yang pertama, saya siap bekerja dengan penuh kejujuran dan ketulusan.
Tolong tekankan itu. Saya siap bekerja dengan penuh kejujuran dan ketulusan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya siap untuk menjaga kehormatan. Sebagai seorang sarjana, itu jelas harus Anda camkan bahwa Anda itu harus menjaga honority, harus menjaga kehormatan. Bukan menjaga kehormatan kemudian umpamanya karena sudah jadi sarjana, saya nggak mau nyapu di rumah. Bukan itu yang dimaksud. Tapi mestinya perilaku Anda mestinya seperti apa yang diajarkan para dosen dan para pembina Anda, itu harus mampu, harus siap untuk Anda itu bisa mengukur diri Anda dalam kaitannya dengan memperankan diri Anda sebagai insan pribadi Anda, sebagai insan sosial Anda yang harus mengabdi juga kepada masyarakat, dan harus juga sebagai insan Tuhan Anda pun harus senantiasa mengabdi kepada Sang Khalik. Itu harus punya kesiapan. Kemudian Anda pun harus peka, harus responsif. Jadi sarjana itu nggak bisa, sudah jadi sarjana dengan diam saja. Anda itu nanti bisa penuh dengan penghasilan, dengan pendapatan. Kesempatan itu akan datang sendirinya. Nggak mungkin. Anda harus punya perilaku yang responsif dan betul-betul Anda itu mampu bertanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya, Anda pun harus memiliki kepekaan dan kepedulian. Kemudian seperti tadi saya mendengar sumpah wisudawan, Anda pun harus punya nilai pengabdian. Jangan dulu berpikir betapa besarnya gaji yang bisa saya dapatkan, tapi mestinya bagaimana saya bisa memperankan diri saya yang sarjana ini. Itu semua harusnya diisi oleh pengabdian. Dan yang terakhir, dalam kaitannya dengan bagaimana Anda jadi seorang profesional tadi, Anda pun hendaknya mampu menempa diri untuk Anda mandiri dan percaya diri. Jadi untuk seseorang itu menuju ke arah profesional, yang pertama saya ulang lagi. Sebelum ada kemudian lupa lagi pada saya seperti meneriakan lagi seperti Pak Gania tadi. Garut. STY. Wisudawan. Ingat, Anda itu harus sukses. Ingat, Anda itu harus sukses. Ingat, Anda itu harus sukses dalam kaitannya dengan memperankan diri Anda sebagai sarjana, maupun Anda harus sudah bersimpuh dalam kaitannya dengan orang tua Anda yang sekarang itu ada di luar, bahwa mereka harus Anda sembah karena mereka sudah menjadikan penyebab untuk Anda itu jadi seorang sarjana tadi. Ingat bahwa Anda harus punya kesiapan untuk apa? Untuk bekerja. Bekerja yang bagaimana? Harus siap untuk jujur dan tulus. Kemudian yang ketiga, bagaimana Anda itu harus bersikap menjaga kehormatan. Termasuk menjaga kehormatan sivitas akademika kalian. Menjaga kehormatan jasa anggada ini. Kemudian Anda pun diwajibkan untuk memiliki kepekaan, responsif, dan
bertanggung jawab, kemudian Anda harus punya peka, harus mampu peka dan peduli, sehingga kesempatan-kesempatan itu jangan dibiarkan berlalu. Ambil kesempatan sekecil apapun untuk Anda itu bisa maju. Sekali lagi, ambil kesempatan sekecil apapun untuk Anda itu bisa maju. Kemudian Anda pun harus punya jiwa pengabdian, dan Anda pun harus betul-betul menempa diri dalam kaitannya dengan perilaku dan kehidupan keseharian untuk mampu mandiri dan percaya diri. Nah, itu semua sebenarnya merupakan jalan pertama yang harus Anda yakini dan Anda sadari dalam kaitannya dengan kesarjanaan Anda. Seseorang akan maju. Seseorang akan maju bila mana memiliki 7 aspek profesionalisme. Seseorang akan dengan sendirinya maju kalau memiliki 7 aspek profesionalisme. Apa 7 aspek tadi? Tolong diingat. Yang pertama, Anda itu harus jadi seorang yang expert, ahli dalam bidangnya. Itu ingat ya, Anda harus senantiasa mengasah diri untuk menjadi seorang yang expert, ahli dalam bidangnya. Yang kedua, Anda harus menata diri agar senantiasa memperluas relationship. Anda harus lebih memperluas hubungan baik. Kemudian yang ketiga, Anda harus menguasai komunikasi. Anda harus menguasai komunikasi. Ingat itu. Jadi yang nomor 1 apa? Expert. Yang kedua, relationship. Kemudian yang ketiga, komunikasi, menguasai komunikasi. Yang keempat, kalau saja Anda itu ada kesempatan, harusnya mempunyai perilaku yang excellent, yang pengen sempurna. Kalau saja mengerjakan, contohnya mengerjakan sahayu nawe, asal-asalan, tidak boleh kalau sudah jadi sarjana. Kalau segala sesuatunya pengen sempurna, excellent, bahkan sebaik-baiknya, syukur kalau saja bisa punya nilai lebih daripada orang lain. Kemudian Anda pun harus senantiasa punya performa yang good looking. Harus punya performa yang good looking. Pantas dipandang. Yang dimaksudkan pantas dipandang bukan harus senantiasa gini. Tapi Anda itu bisa menata diri agar Anda itu kelihatan charming, kelihatan polite, sopan, kelihatan pantas tadi. Dan dalam kaitannya dengan hal tersebut, ingat, Anda pun harus memiliki balance of life, memiliki kehidupan yang seimbang. Tolong bukan hanya soal duit yang harus dipikir, tapi mestinya duit dan pengabdian tadi. Tolong bukan hanya berpikir bagaimana saya itu mensejahterakan diri secara duniawiah. Tolong juga bagaimana Anda itu mensejahterakan untuk esok lusa kalau saja dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Dan kemudian yang terakhir, Anda pun harus senantiasa memelihara strong value. Bagaimana Anda harus memelihara apa kelebihan Anda. Jadi saya ulang kembali supaya Anda ada jadi bekal. Kita resume lagi. Yang pertama, Anda sarjana. Yang pertama, Anda sarjana disadari. Sadar.
Artinya dari kesarjanaan itu Anda harus memiliki dua pilar. Yang pertama pilar kompetensi. Yang kedua adalah pilar etik. Apa pilar kompetensi? Satu, knowledge. Yang kedua, yang ketiga. Kemudian pilar yang kedua adalah pilar etik. Apa isi pilar etik? Satu. Yang kedua. Yang ketiga, integrity, ketulusan. Kemudian dalam kaitannya dengan itu, yang dibutuhkan itu, Anda menata diri untuk jadi seorang profesional yang beneran. Isi seorang profesional yang beneran. Yang pertama apa? Siap bekerja. Ingat, Anda siap bekerja. Jangan kemudian Anda itu berpikir, nanya dulu berapa gajinya kalau saya kerja. Itu tidak benar itu. Gaji itu akan dengan sendirinya mengikuti, seperti tadi saya contohkan, tadinya saya hanya sebagai anggota Dewan DPRD Kabupaten Garut yang gajinya hanya 1.000 perak. Saya pertama jadi anggota Dewan, anggota DPRD, itu beda dengan dengan Pak Bajuri yang sudah juta barangkali gajinya. Pertama sekali tahun 67 saya digaji itu hanya 1.000 perak. Kemudian tahun 70 yang 1.000 perak itu meningkat jadi 5.000 perak. Tapi kemudian saya bisa mengembangkan segala sesuatunya. Bisa difahami. Nah, Anda ini bisa melakukan itu. Kalau saja kalian punya keyakinan. Yang pertama tadi keyakinan diri tadi. Bahwa Anda itu seorang sarjana. Bahwa Anda itu karena seorang sarjana artinya Anda itu punya kompetensi. Dan isi daripada kompetensi adalah knowledge, pengetahuan saya yang harus senantiasa saya segarkan. Yang kedua, skill saya yang harus saya latih. Kemudian yang ketiga, attitude saya yang harus senantiasa terukur. Kemudian memiliki juga aspek etik, di mana aspek etik saya harus jadi seseorang yang bermoral, saya harus menjadi orang yang punya spirit, dan saya harus punya ketulusan, saya harus punya integriti. Dan untuk itu semua, jadilah Anda profesional yang betul-betul. Dan untuk jadi profesional yang betul-betul ada 7 masalah tadi. Yang pertama, Anda harusnya menjadi expert. Yang kedua, Anda harus menguasai relationship. Yang ketiga, Anda harus menguasai komunikasi. Terusnya yang keempat, Anda harus senantiasa kalau ada pekerjaan lakukan itu dengan excellent. Apa itu excellent? Sempurna. Dan kemudian Anda pun harus punya performa good looking. Di samping itu Anda pun harus memiliki balance of life, keseimbangan kehidupan. Jadi kehidupan itu bukan saja mementingkan aspek materi, tapi juga spiritual. Dan kemudian Anda sebagai manusia biasa pasti memiliki strong value masing-masing. Dan cari strong value yang Anda miliki, pelihara itu, kembangkan itu. Nah, ini barangkali langkah awal terkait dengan tadi teriakan wisudawan sukses. Sekali lagi, wisudawan sukses. Nah, sukses itu punya tadi yang apa saya kemukakan. Moga-moga Tuhan jualah yang akan memberikan rahmat dan irodatnya sehingga benar-benar wisudawan lulusan jasa angana ini akan menjadi orang-orang yang sukses dalam hidup dan kehidupannya. Dan saya ingatkan, yang pertama sekali
Sekarang ini di samping ada di wisuda ini ada orang tua Anda. Yang pertama sekali harus dilakukan, sembahlah orang tua Anda, karena sebenarnya tanpa dia Anda tidak mungkin jadi sarjana. Sujudlah di hadapan ibu dan ayah Anda, karena Anda sudah menjadi seorang sarjana yang insya Allah esok lusa akan memetik sukses tadi. Sekian untuk sementara sambutan saya. Saat-saat mendatang insya Allah kita bisa menambahnya dengan pengalaman-pengalaman saya. Mohon maaf bila mana banyak hal-hal yang terlewat atau barangkali kurang memadai dalam kaitannya dengan apa yang saya kemukakan. Tapi percayalah, saya menyayangi kalian. Dan kenalah kalian pada diri sendiri. Seperti juga tadi saya ingin memperkenalkan diri. Saya namanya Slamet Tanu. Saya kebetulan memiliki kesarjanaan yang tidak seberapa dalam ilmu komunikasi. Kemudian saya sekarang ini yang tadinya nggak punya apa-apa, dari menjadi guru, kemudian jadi anggota dewan sekian belas tahun, kemudian menjadi pengusaha, dan kemudian sekarang ini menjalankan pendidikan seperti ini. Dan lewat pendidikan ini saya menyekolahkan sekian banyak orang yang tadinya bahkan tidak ternyangka bisa sekolah, bisa jadi magister, ternyangka bisa jadi doktor gitu. Dan sekian banyak sekarang itu sudah jadi orang, dan alhamdulillah itu semuanya dengan kesadaran dari aspek-aspek yang tadi saya kemukakan. Sekarang saya memiliki 5 orang anak. Anak yang pertama Ibu Tita, itu anak Pak Tanu yang pertama. Kemudian anak saya yang kedua Pak Tantan. Pak Tantan itu yang suka ada di sebelah, yang sekarang itu nyalon anggota DPRD Jawa Barat. Gitu. Sama dengan Pak Bajuri. Ya barangkali moga-moga doa saya sebagai orang tua, moga-moga Pak Bajuri jadi anggota DPRD-nya, anggota DPRD Jawa Baratnya. Moga-moga juga Pak Tantan jadi jadi anggota DPRD-nya. Karena mereka itu keluarga besar Yasagana. Karena itu yang disebutkan, mereka itu keluarga dan sivitas akademika Yasagana. Pak Bajuri itu ya dosen kalian, jadi pantas kalau saja mendoakan kalian, gitu ya, mendoakan oleh kalian, bahkan barangkali ya gimana kudunya supaya dia menang jadi anggota DPRD Jawa Barat, ya silakan Anda sendiri lakukan itu. Ajak teman dan saudara-saudara kalian untuk mensukseskan Pak Bajuri. Dan ajak juga teman-teman dan tetangga Anda untuk mensukseskan Pak Tantan gitu loh. Itu anak kedua saya. Anak ketiga saya itu namanya Dea Agustina. Sekarang menjadi konsultan pendidikan di Eropa. Menjadi konsultan pendidikan yang namanya di dunia ini perilaku pendidikan yang paling baik adalah di Finlandia. Dan dia sekarang itu menjadi konsultan pendidikan di Finlandia untuk Asia Tenggara dan Eropa dan Afrika. Itu anak ketiga saya. Anak keempat saya Pak Tantan, Pak Gilang. Pak Gilang itu seorang pengusaha, kebetulan berbareng seringkali bersama-sama dengan salah seorang pengusaha, anaknya Ibu Megawati. Itu anak yang keempat. Dan anak yang kelima yang paling botot adalah namanya Ayu Mutiara. Dia sekarang itu
dosen di apa itu IKIP itu apa? UPI di Universitas Pendidikan Indonesia, dosen di sana. Dan itu anak-anak saya yang tadinya sekarang itu barangkali tadi saya katakan yang namanya kampus pertama itu di Otista ya. Pada tahun 60-an di Otista itu kalau lewat maghrib biasanya orang itu takut lewat situ. Kemudian saya kembangkan ke tempat ini. Tempat ini bekas tempat sampah. Dan alhamdulillah seperti sekarang ini. Kemudian saya sekarang mengembangkan lagi lebih jauh di Pamoyanan. Di Pamoyanan itu direncanakan ada sekian ribu rumah yang tengah dibangun oleh developer dan kita akan punya kampus juga di sana. Dan yang terakhir, saya pun kebetulan memiliki seorang istri yang kebetulan orang Kuningan dan di Kuningan pun tengah mendirikan kampus yang insya Allah barangkali seperti inilah. Seperti ini. Dan itu semua dimulai dengan penyadaran bahwa saya harus berbuat. Anda pun harusnya dimulai dengan kesadaran, ya saya seorang sarjana yang memiliki kompetensi dan memiliki betul-betul dengan kompetensi itu ingin saya berperan untuk jadi orang yang maju. Sekian dulu untuk sementara. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf dengan segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Slamet Tanu selaku Ketua Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Yasa Anggana yang telah memberikan sambutan yang sangat luar biasa dan juga amanat kepada para wisudawan di wisuda ke-13 SIE Yasa Anggana.